Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, apa kabar? Ya, senang sekali sore hari ini kembali kita boleh bersama-sama bersekutu, beribadah kepada Tuhan melalui persekutuan Komisi Kaleb. Mari Bapak Ibu sebelum memulai persekutuan kita pada hari ini, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari saya mengajak kita semua memberikan hormat pujian bagi Allah kita. Kita angkat pujian dari KPPK 391. Hormat bagi Allah Bapa. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan kemudian bahasa Mandarin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Rong Yao Kui Sang Pu Sang Ti, Rong Yao Kui Sang Je Yesu, Rong Yao Kui Sang Linh Sang Ti, Rong Yao Kui San I Sang Ti. Haleluya, haleluya, Rong Yao Kui San I Sang Ti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, kami sembah dan kami layani di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami bersama-sama datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur kepadamu, karena Tuhan masih memberikan kesehatan, memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh kembali bersama-sama bersekutu kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong kami sekalipun kami beribadah di rumah masing-masing, namun kami boleh sungguh-sungguh fokus di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang menyucikan kami, melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Sehingga diri kami, ibadah kami boleh sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan Kaleb kami pada hari ini sepenuhnya ke dalam anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, dunia yang berdosa ini membutuhkan Kristus. Dan kita sebagai murid Tuhan, walaupun sudah usia indah, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, memberikan kesehatan dan kekuatan, mari tetap setia bekerja bagi Tuhan kita. Kita angkat pujian dari KPPK 381, setia, sambil untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Di dalam dunia penuh dosa selalu berubah, langit pun goncang dan iblis pun giat bekerja, banyak anak Tuhan tersesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkit bagi Tuhan di sorga, bagi rajamu tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, susah apapun tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Ayat yang ketiga.
teruslah kau selalu setia, hanya memperkenankan Tuhanmu. Kesusahan bukan yang bakal digantinya mahkota mulia. Dia akan kembali dan menyambut semua hamba-Nya yang setia. Kelak Ia berkata, hai engkau, masuklah dan berjamu denganku. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sandarlah, Tuhan tahu setiamu. Baik, kepada hamba-Nya Pendeta Teli kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu di Komisi Kaleb yang dicintai dan dikasih oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan oleh anugerah-Nya, meskipun kita masih ibadah online, tetapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kebahagiaan kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga belajar kebenaran Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur, berterima kasih. Anugerah-Mu begitu besar dan berlimpah yang Kau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Hingga saat ini Tuhan, semenjak kami dari bakal anak, ketika kami bertumbuh besar, muda, dan saat ini di usia indah ini, kami melihat perbuatan-Mu, kami merasakan cinta-Mu, kami boleh mengalami kebaikan Tuhan, perbuatan tangan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami, kami boleh rasakan, dan kami mau sampaikan terpujilah Tuhan. Dan di dalam keterbatasan saat ini, di tengah-tengah pandemi ini, kami masih terus bersuka cita untuk memuliakan Engkau dan bahkan belajar firman-Mu. Firman-Mu ini pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam kami menapaki dan bahkan kami boleh men-sharekan, berbagi kepada generasi demi generasi, sehingga mereka pun merasakan, melihat, dan mempercayai Kristus yang kami sembah, yang kami percaya, dan kami imani. Tuhan, berbicaralah saat ini kebenaran-Mu. Kami siap, dan buka mata rohani kami untuk kami boleh melihat kebenaran-Mu secara utuh. Ya Roh Kudus, bantu kami memahami dan kami menyimpannya, melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini terambil di dalam, ada dua bagian, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Yang pertama dalam 2 Korintus 4 ayat 16 hingga ayat 18, dan Mazmur 90 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua. 2 Korintus 4 ayat 16 hingga 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Selanjutnya di dalam Mazmur 90, ini adalah doa Musa yang adalah abdi Allah. Ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat pada waktu saya pelayanan di gereja saya sebelumnya, di mana saya juga pernah mendampingi untuk orang tua, dalam hal ini mereka yang sudah usia indah. Saya mendampingi mereka ketika ada sebuah lomba, yaitu kalau kami sebut lansia, di mana perlombaan itu adalah menari dan juga pakai pakaian tradisional dan juga pakaian fashion show. Pada waktu itu ada seorang bapak, dia datang kepada saya dan dia memberikan kepada saya sebuah lirik yang dinyanyikan, dan itu menjadi lagu mars dari komisi lansia di gereja kami. Lirik lagu ini awalnya judulnya adalah Siapa Bilang Pelaut Mata Keranjang atau Balada Pelaut. Dan itu akhirnya dirubah kata-katanya dan diberi judul Siapa Bilang Lansia Tidak Berguna. Demikianlah liriknya seperti ini. Siapa bilang lansia tidak berguna, bangun pagi sembahyang tuh anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan, meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja, meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta, jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tetapi lansia tetap semangat di hari tua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama saya ingin menyampaikan saya sangat respect dan saya sangat kagum terhadap Komisi Kaleb. Saya bangga melihat kehidupan dari Bapak Ibu sekalian, dan saya pun belajar banyak. Mengapa hal demikian? Karena saya suatu saat pasti saya akan menjadi lansia atau orang yang sudah masuk dalam kategori usia indah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan berkembangnya usia, berarti hidup biologis kita, dalam hal ini fisik kita, dan juga kesehatan kita, semakin hari semakin merosot. Namun, pertanyaannya adalah,
tubuh kita, usia kita sudah semakin senja dan tubuh kita semakin merosot, siklus tubuh, kadang itu semua merosot. Namun, apakah yang bisa dilakukan di usia demikian? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengantar untuk kita ketahui latar belakang dari teks ini, di mana Paulus memberitahukan betapa berat dan begitu sulit pelayanan untuk pemberitaan Injil, hingga harus nyawa menjadi taruhannya. Di mana juga tubuh itu akan dihancurkan. Dalam arti kata, dia akan disiksa. Tubuh ini akan kalau tentara Romawi, kita ditangkap dan kita akan dicambuk. Dan Paulus pun pernah mengalaminya. Paulus pernah mengalami dicambuk oleh cambuk tentara Romawi. Tidak hanya itu, bahkan dipukul. Dan bukan hanya itu saja, dimasukkan dalam penjara. Dan sesudah itu juga bisa jadi akan dihukum mati. Itu resiko di dalam melayani Tuhan. Konsekuensi mengikut Tuhan. Jadi, biarpun kita, tubuh ini, yang keadaannya biasa saja dan juga pada akhirnya merosot, kita tidak bikin apa-apa, dan juga kita yang akhirnya merosot juga, dan kita melakukan sesuatu, pada akhirnya kita akan mati. Namun, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Tuhan, di dalam kedaulatannya, menginginkan agar kita jangan membuang waktu. Lakukan sekarang untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaannya. Sekali lagi, Paulus mengenal, tahu apa itu menderita di dalam pelayanan untuk Kristus. Pasal 2 ayat 12 hingga 13 mengingat akan pengalaman akan kesakitan. Dikatakan demikian. Dan juga di dalam melayani Tuhan ada penderitaan, tetapi janji Tuhan nyata bagi orang yang setia melakukan pelayanan itu hingga pada akhirnya. Allah menyediakan penghiburan bagi mereka yang melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam pelayanan pemberitaan Injil Kristus. Paulus pun ingin menyampaikan bahwa pelayanan di dalam Kristus itu adalah hal yang sangat mulia. Sangat mulia, Bapak Ibu sekalian. Perhatikan di dalam pasal 3 ayatnya yang ke-7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Dan bahkan dilukiskan di situ, cahaya muka Musa pun kalau diperhatikan dicatat begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa besar, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sungguh indah, bukan? Dan Paulus pun mau mengajar kita semua untuk beralih ke aspek dari pelayanan itu, agar kita memiliki perspektif kekekalan. Perspektif untuk melihat jauh ke depan, sebagaimana di dalam ayat 18 pasal 4. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan.
Apa yang bisa dilakukan? Dalam Mazmur 90 mengatakan bahwa usia kita 70 tahun. Kalau kita pun kuat, itu 80 tahun. Selebihnya adalah penderitaan. Dan di dalam ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Saya mencatat di sini kurang lebih ada 4 hal untuk kita bisa lakukan di masa sekarang ini, di masa usia kita. Yang pertama, tetap bertumbuh dan giat dalam hal-hal rohani. Perhatikan ayat 16, ada kata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tidak tawar hati. Ayat 1 menyebutkan, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Meskipun penderitaan, meskipun tubuh ini merosot, karena kondisi fisik, kondisi biologis, namun saya tidak tawar hati. Tidak tawar hati untuk apa? Untuk menerima pelayanan ini, giat di dalam hal-hal rohani, dan terus bertumbuh ke arah Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-7 di pasal yang ke-5. Bapak Ibu sekalian, harta, kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Itu di dalam ayat yang ke-7, pasal yang ke-4. Jadi, Allah memampukan kita, meskipun di usia indah, untuk tetap melakukan hal-hal yang rohani. Kita tidak sedih, kita tidak kecewa, kita tidak putus asa di dalam kondisi fisik ini yang semakin merosot. Namun di masa ini saya mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Saya bertumbuh di dalam baik pribadi, di dalam diri, dan juga di dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Yang kedua, hidup bijaksana dan menjadi teladan. Perhatikan dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Satu alasan untuk lanjut usia adalah kepercayaan bahwa orang tua dianggap telah mencapai kebijaksanaan dengan lebih dahulu karena sudah mengalami pengalaman hidup. Saya masih muda, Bapak Ibu sudah usia indah. Saya sangat respect dengan Bapak Ibu. Saya sangat menghormati. Karena Bapak Ibu sudah mengalami akan kehidupan ini. Pahit getirnya, suka maupun duka di dalam pelayanan. Dan semakin hari semakin tajam dengan Tuhan. Saya belajar dari Bapak Ibu. Ada senior-senior yang saya datangi. Saya sangat kagum dan sangat berkati hidup saya. Om Bigio, sungguh luar biasa di usia yang indah, semangat melayani Tuhan. Dan saya bersyukur juga, saya pernah didoakan oleh beliau. Om Joakim, dia pernah berkata kepada saya,
bahwa kehidupan dia bangun pagi, dia berdoa, dia baca Alkitab, dan juga dia mendoakan kita semua. Dan termasuk hamba Tuhan. Pak Alex beberapa periode menjabat sebagai majelis dan pernah menjadi ketua majelis. Dan saya pernah belajar, saya mendengar semangat beliau untuk pemberitaan Injil sungguh luar biasa. Dari ini semua, saya yakin dan percaya semuanya pun memiliki sejarah yang sungguh indah di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu, menginspirasi kami yang muda untuk tetap melayani Tuhan, tidak tawar hati, tetap setia kepada Tuhan. Menolong kami yang masih muda di generasi ini untuk tetap setia kepada Tuhan, giat dalam hal kerohanian, giat di dalam melayani Tuhan, giat dalam mencari jiwa, giat dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu telah menanamkan kepada kami yang masih muda, telah mematrikan, mempolakan sebuah kehidupan yang sungguh indah melayani Tuhan. Hidup bijaksana dan menjadi teladan. Yang ketiga, Bapak Ibu, berkarya, berkarya, dan berkarya. Perhatikan ayat 1 hingga ayat yang ke-6 di dalam pasal yang ke-4 ini. Di mana menceritakan tentang pelayanan pemberitaan Injil. Paulus dan rekan-rekannya menerima pelayanan ini dengan penuh sukacita. Dan mereka terus memberitakan Injil meskipun penderitaan, kesulitan, masalah ada di depan. Namun mereka tidak putus asa. Mereka tidak meninggalkan Tuhan, melainkan mereka tetap maju, melayani Tuhan, memberitakan pelayanan ini, memberitakan Tuhan, memberitakan akan Injil ke seluruh dunia. Berkarya, berkarya, dan berkarya. Dengan sebuah harapan, yaitu di dalam ayat 18. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa itu? Saya mencatat di sini keselamatan untuk setiap orang. Saat ini mungkin kita tidak bisa melihat, namun di tahun yang akan datang dan sampai berapa tahun kita melihat banyak orang boleh diselamatkan oleh Injil, oleh pelayanan kita. Yang kedua, pahala atau upah yang diperoleh. Apa yang kita akan peroleh? Rasul Paulus banyak kali menulis bahwa saya berlari mau mengejar mahkota itu. Aku melakukan sebuah tindakan. Aku mencocok tanam untuk melihat atau mendapatkan sebuah upah. Aku bertanding untuk mencapai hadiah. Ada hadiah yang Tuhan sediakan. Ketika kita berkarya dan berkarya untuk Tuhan, Tuhan menyediakan upah bagi mereka yang setia. Pasal 5 ayat 2, perhatikan. Bapak Ibu, di mana ditulis selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang. Merindukan tempat kediaman sorgawi. Sungguh indah bukan? Janji Tuhan di mana kita pun bisa menikmati akan kediaman sorgawi. Luar biasa.
upah dari apa yang kita lakukan, dari kita berkarya, dan berkarya. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Perhatikan di dalam Mazmur 37 ayat 23 hingga 26. Di mana Daud dengan sebuah keyakinan mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Tetap setia, percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Daud melihat janji Tuhan. Tidak hanya sekarang, tapi jauh ke depan. Mari kita melihat jauh ke depan. Kita setia kepada Tuhan. Saya akan mengakhiri khotbah saya, Bapak Ibu, dengan sebuah kalimat. Menjadi tua bukanlah pilihan, tetapi realita yang harus dihadapi. Saya pun akan menjadi tua. Saya pun harus menghadapi itu semua. Saya tidak bisa lari dari itu semua. Ini adalah realita dan bukan pilihan. Namun, bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita menjalani hidup ini yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama, yaitu tetap bertumbuh dan giat dalam hal-hal rohani. Yang kedua, hidup bijaksana dan menjadi teladan. Ketiga, berkarya, dan berkarya. Yang keempat, tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang begitu indah. Tubuh jasmani ini bisa merosot karena usia biologis kami. Namun, spirit kami, roh kami menyala-nyala untuk tetap bertumbuh, mencintai hal-hal rohani. Dan kami pun Tuhan, berkarya dan terus berkarya. Kami pun tetap setia. Kami hidup bijaksana dan menjadi teladan bagi generasi demi generasi. Tolong kami Tuhan untuk bisa mentransferkan hidup kami kepada generasi demi generasi. Mengajarkan kepada mereka dahulu ketika masih muda engkau tetap setia, dan sesudah usia indah Tuhan tetap setia, dan sampai selama-lamanya Tuhan tetap setia. Makasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati untuk Bapak Ibu sekalian di Kaleb ini, di usia indah, Engkau memberkati berlimpah-limpah, dan Engkau memakai kehidupan mereka lebih dan lebih lagi. Melindungi, menjaga, menopang, dan bahkan memegang tangan mereka, dan bahkan menggendong mereka hingga masa tua mereka. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh terus mengobarkan semangat kita untuk tetap setia, bekerja dan melayani bagi Tuhan kita. Mari saat ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh memberikan uang persembahannya melalui hamba Tuhan di gereja ataupun mentransfernya melalui rekening gereja. Baik, mengiringi persembahan kita pada hari ini, mari kita mengangkat pujian dari KPPK 279. Memperkenankan hati Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Wo pu yen cai su tu ce sheng, pi seng wu cheng,多少机会有色有情不能再功德，何生心意，何生心意，这是我心所求，愿主坚定我心，这是我何生心意。Baik, untuk doa persembahan saya persilahkan kepada contoh Edi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah Kaleb pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua persembahan yang boleh kami berikan di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terima persembahan kami dan boleh dipakai untuk kesejahteraan jemaat di Komisi Kaleb. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan yang sudah memberi dan Engkau memberkati Tuhan, keluarga kami dan juga pekerjaan kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan, untuk beberapa pokok doa Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya Tuhan untuk pelaksanaan vaksin yang sedang berlangsung sampai saat ini Tuhan. Tuhan, banyak anggota Kaleb yang belum divaksin Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang mendorong pemerintah Tuhan, sehingga boleh menyediakan vaksin yang lebih banyak lagi dan boleh didistribusikan ke daerah-daerah sampai ke Makassar Tuhan, sehingga jemaat kami boleh divaksin Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga dari menantu Ibu Tince Tuhan yang sedang berduka Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Keluarga yang sedang bersedih Tuhan, Engkau sendiri menghibur Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati Ibu Tince Tuhan dalam perjalanan pulang ke Makassar Tuhan. Kau sertai selangkah demi selangkah Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Komisi Kaleb Tuhan. Kau berkati Tuhan jemaat Komisi Kaleb Tuhan. Orang-orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Dan juga kesehatan mereka kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di saat ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Kami tidak tahu kapan kami harus seperti ini Tuhan, ibadah melalui online Tuhan. Tapi kami percaya saatnya akan tiba nanti Tuhan, kami bisa bersama-sama berkumpul di gereja Tuhan, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah Komisi Kaleb, dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Teli. Waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita telah memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Dan kita akan mengakhirinya, dan kita berdoa, dan kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih ada kebahagiaan, ada sukacita yang besar kami memuji dan mengagungkan nama-Mu dalam ibadah saat ini. Di dalam keterbatasan sekali lagi Tuhan, kami bisa menghadirkan Tuhan, dan kami boleh disapa oleh Tuhan lewat kebenaran Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terus berkati untuk Bapak Ibu di Komisi Kaleb. Tuhan memberkati untuk setiap pengurus. Tuhan memakai mereka semua. Dan Tuhan yang akan menolong, memimpin mereka, dan memampukan mereka juga untuk mengajar kepada kami yang masih muda, bagaimana hidup setia mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Berkati anak-anak mereka, berkati cucu-cucu mereka, berkati untuk cicit-cicit mereka dimanapun mereka berada, dan Engkau menyertai mereka. Engkau bersama dengan mereka. Kasih-Mu melimpah, anugerah-Mu melimpah atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.